mungkin jarang mendengar ada pembunuh berantai berjenis kelamin perempuan. Namun, ada salah satu perawat wanita yang dikenal sebagai Angel of Death karena dia mampu menghabisi nyawa 31 pasiennya. Wanita itu bernama Jane Toppan. Jane Toppan lahir pada 1857 dengan nama Honora Kelly. Saat itu, kehidupannya sangat tragis. Saat Nora masih kecil, Bridget meninggal karena penyakit TBC. Peter, yang bekerja sebagai penjahit, lantas harus membesarkan ketiga putrinya, termasuk si bungsu Nora seorang diri. Namun, karena kelakuan kasar Peter, Nora dan kakaknya, Delia, dimasukkan ke panti asuhan Boston Family Asylum pada sekitar 1860. Sedangkan si sulung Millie yang kala itu sudah dewasa hidup sendirian. Meskipun pada akhirnya menderita penyakit kejiwaan seperti ayahnya. 2 tahun setelahnya, Nora saat itu berusia 8 tahun keluar dari panti asuhan dan menjadi pelayan kontrak di rumah seorang janda bernama Anne Toppan. Dari sanalah ia mulai mendapat nama baru Jane karena Anne tak menyukai orang Irlandia dan menurutnya nama Nora terdengar terlalu etnik. Di rumah barunya itu, Jane Toppan tumbuh bersama putri Anne Toppan yaitu Elizabeth. Pada sekitar tahun 1870, Anne meninggal dunia. Jane Toppan pun bekerja sebagai pelayan kontrak hanya untuk saudara asuhnya sampai 1885. Saat itu, ia memutuskan untuk pergi hingga diterima di sekolah keperawatan Cambridge Hospital di Boston. Sebelum usianya menginjak 20 tahun, perempuan ini pernah melakukan percobaan bunuh diri. Hal ini disebabkan oleh tunangannya yang meninggalkannya di altar pernikahan. Dia pun beberapa kali mencoba bunuh diri sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi perawat. Namun, agar memenuhi syarat, dia harus menyembunyikan secara rapat soal kecenderungan bunuh dirinya. Oleh karena itu, sekolah perawat menerimanya. Selama ia di sekolah keperawatan Cambridge Hospital di Boston, ia dipanggil Jolly Jane di sana karena kepribadiannya yang selalu ceria dan banyak bicara. Tetapi Jane lebih suka dipanggil Jenny. Jenny menjadi perawat favorit pasien karena karakternya. Ia sendiri juga menyukai para pasiennya, tetapi dengan cara yang aneh. Melihat pasiennya sekarat, meningkatkan gairah seksual wanita yang diam-diam adalah pembunuh itu. Awalnya, saat masih magang, Jenny melakukan eksperimen secara diam-diam dengan memberikan pasien dosis opium untuk melihat efeknya. Akan tetapi, tak disangka Jenny ternyata merasakan kenikmatan tersendiri ketika melihat para pasiennya menderita hingga ajal menjemput. Jenny pun semakin liar. Ia mulai mencoba-coba campuran obat atropin dengan morfin. Kematian beberapa pasien membuat dokter bingung. Tetapi Jenny tak dicurigai sama sekali. Sifat nabati racun dari Jane menyamarkan tindakan menyimpangnya. Reputasinya pun sebagai perawat malah dipuji. Dan dia pun direkomendasikan untuk bekerja di Massachusetts General Hospital. Kinerjanya di sana malah dinilai bagus. Jenny bahkan dipromosikan dalam waktu yang sangat cepat. Praktik pembunuhan dengan obat-obatan yang dilakukan secara tersembunyi terus dilakukan oleh Jenny. Meski demikian, masih belum ada orang yang mencurigainya. Pernah pada di suatu waktu, ia hanya disalahkan karena telah mencuri uang dan cincin berlian pasien. Pada tahun 1890, ia keluar dari Massachusetts General tanpa lisensi perawat. Akhirnya, Jenny kemudian bekerja sebagai perawat pribadi sebelum kembali ke Cambridge Hospital untuk mencari lisensi.
upayanya meracuni pasien masih terus dilakukan sampai dokter lain mendapati seorang pasien tewas di tangan Jenny. Akan tetapi, menganggap itu sebagai kelalaian, bukan sebuah pembunuhan. Lagi-lagi, Jane gagal mendapat lisensi. Pada saat Jane Topper menjalani pelatihan perawat, ia harus menyaksikan beberapa otopsi. Ketika sebagian besar teman-temannya muak dengan prosedur itu, Topper justru sangat menikmatinya. Bahkan, beberapa atasannya mencatat bahwa Jane Topper memiliki semacam obsesi dengan sebuah kematian. Namun, tanda ini tak ada yang menghiraukan hingga akhirnya ia berhasil membunuh pasiennya. Topper juga sering menghabiskan banyak waktu di kamar pasien dan membuat grafik palsu untuk menyembunyikan aktivitas kejinya. Namun, Jenny masih melanjutkan pembunuhannya dengan bekerja sebagai perawat freelance. Bahkan, ia membunuh temannya sendiri, Mira, dan juga Elizabeth yang tak memiliki pikiran jelek apapun padanya dan malah mengira Jane Topper adalah saudara angkat yang baik dan menyukai dirinya. Jane Topper pun sempat merayu Reverend Oramel Brigham, suami Elizabeth. Akan tetapi, ditolak mentah-mentah hingga kemudian ia meracuni diri sendiri dan dirawat di rumah sakit. Selain Elizabeth dan sejumlah pasien lain, Jane Topper juga telah membunuh beberapa orang lansia. Kecurigaan terhadap Jane Topper muncul setelah tragedi The Unfortunate Davis Family, yang seluruhnya tewas di tangan Jenny. Penyelidikan yang dilakukan Leonard Wood mengungkap berbagai pembunuhan Jane Topper. Akhirnya, ia ditangkap pada tahun 1900-an. Si pembunuh berdarah dingin kemudian mengaku telah membunuh 31 pasien meskipun diduga sebenarnya ratusan. Salah satu pasien Jenny yang selamat, Amelia Binney, menceritakan bahwa Jenny pernah naik ke atas kasurnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ia mengungkapkan saat itu Jenny juga membelai dan menciumnya sambil mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Jane Topper mengakui memiliki gairah seksual terhadap orang yang sekarat bahkan mendekati kematian. Hanya dalam 27 menit, Jane Topper kemudian diputuskan tak bersalah karena alasan sakit jiwa. Seumur hidupnya pun dihabiskan di rumah sakit jiwa. Meski penyakitnya tak kunjung sembuh, ia bahkan dikabarkan kerap mengancam akan kembali membunuh dan juga sering memanggil perawat dengan nada rayuan untuk mengambil morfin dan bersenang-senang bersama. Nah, itulah cerita dari Jane Topper, perawat pembunuh berdarah dingin yang berhasil membunuh 31 pasiennya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.